Halo Sportmania dimanapun Anda berada, senang sekali saya Selvina kembali menjumpai Anda dalam Sportif, Sport dan Otomotif edisi kali ini. Dan seperti biasanya kami akan menghadirkan beragam informasi seputar olahraga dan juga otomotif untuk Sportmania. Kita awali segmen pertama kali ini dengan cabang olahraga panahan, di mana cabang olahraga panahan sudah mulai menggeliat di Bali. Saat ini cabang olahraga panahan telah menjadi ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, mulai tingkat sekolah dasar hingga tingkat menengah atas. Minat generasi muda untuk menggeluti olahraga yang satu ini terus meningkat. Apalagi sejak tahun 2019 lalu, cabur panahan resmi diperlombakan pada Porseni Denpasar. Untuk menampung minat generasi muda pada cabang olahraga yang satu ini, para penggiat olahraga panahan mendirikan sekolah panahan. Saat ini telah berdiri beberapa sekolah panahan di Kota Denpasar. Salah satu sekolah panahan yang ada di Kota Denpasar yaitu Bali Archery School. Sekolah panahan yang berada di Sesetan ini berdiri sejak Maret 2019. Meskipun baru berdiri, namun anak didiknya telah banyak memiliki prestasi yang membanggakan. Pada tahun 2019 menjadi juara nasional bergu compound putra Piala Presiden di Bali, medali perak kejurnas junior antar klub di Bandung, dan medali emas kejurnas standar bau umum di Aceh. Sederet prestasi lainnya juga berhasil diraih seperti pada Porjar dan Wali Kota Cup. Sportmania, cabang olahraga panahan memang bukan sesuatu yang baru di Bali, tetapi semakin ketatnya persaingan di tingkat nasional membuat Bali harus bekerja ekstra untuk memunculkan atlet-atlet potensial panahan dari Bali. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Fajar ya. Pak Fajar juga merupakan ketua di Bali Archery School dan juga merupakan pengurus pusat PB, ya di Perpani. PB Perpani. Oke, Pak Fajar, bagaimana Pak Fajar melihat perkembangan cabang olahraga panahan di Bali khususnya? Jadi di Bali sekarang sudah sangat bagus ya, karena antusias anak-anak juga bagus, dan terutama orang tua mendukung, otomatis anak-anak ikut sangat terbantu. Oke, seberapa sulit sih memulai mungkin belajar ya cabang olahraga panahan ini? Sebenarnya pertama ya dari keinginan si anak, jadi si anak itu minat, ya itu sudah lebih mudah, jadi lebih mudah untuk belajar ya. Gitu ya. Ya. Oke, selama Pak Fajar mengelola ya klub ini di Bali Archery School ini, gimana antusias dari anak-anak untuk belajar? Jadi kebetulan di Bali Archery School ini hampir semua yang berlatih di situ sudah pernah mendapatkan prestasi di tingkat untuk, nasional. Di nasional juga, terutama yang kalau yang hampir semua itu yang di tingkat Bali waktu Piala Kodam semua turun dan semua dapat medali. Dan di kita ada yang sekarang ini wakil ke Popnas sudah sama PON. Untuk PON di Papua, dari atlet kita ada yang ke sana. Kemudian di atlet kompon kita, Gusti, itu malah mewakili Indonesia ke Asia Cup. Pembinaan cabur panahan bisa dilakukan mulai dari usia dini sepanjang yang bersangkutan sudah kuat menarik busur. Begitu juga yang dilakukan di sekolah panahan ini. Dengan latihan panahan, maka waktu luang anak akan terisi dengan baik. Tentu hal ini merupakan hal yang sangat bermanfaat, sehingga anak-anak terhindar dari hal-hal yang negatif. Kalau dilihat umur berapa sih anak-anak sudah boleh untuk belajar panahan? Sebenarnya selama kuat menarik busur itu tidak ada batasan minimal umur, tapi yang kita sarankan mungkin dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD, ya kelas 2 atau kelas 3 kita bisa jarak 5 meter untuk pengenalan, karena yang penting itu mereka minat dulu. Dan satu yang penting itu kalau buat kami para orang tua terutama ya, itu untuk menghindari gadget.
Nah sekarang kan banyak yang kecanduan gadget. Itu kenapa tuh? Ya Berpengaruh pada penglihatan mungkin atau bukan. Jadi kalau gadget itu kan banyak efek negatifnya. Nah dengan panahan ini bisa mengalihkan mereka itu yang kecanduan gadget tuh bisa untuk yang kegiatan yang lebih berpositif ya. Karena saya lihat ini panahan itu ya olahraga sama olah rasa. Artinya itu tidak serta-merta hanya kekuatan fisik saja, tapi juga mental. Ya, karena lebih dari 60% itu ada di mental. Oke, kalau dalam berlatih panahan seperti ini ya, yang paling penting itu adalah teknik mungkin atau ketenangan atau seperti apa, bisa Bapak ceritakan? Sebenarnya saling berkaitan. Jadi pertama ya teknik harus betul dulu. Dan ketenangan itu pada waktu kita bertanding itu lebih cenderung ke mental. Karena kalau mental kita down, itu teknik kita udah hilang semua. Jadi yang pertama itu, jadi teknik kita harus betul. Yang kedua juga mental. Karena banyak anak-anak itu pada waktu latihan bagus, begitu bertanding, mereka langsung drop nilainya. Itu karena ya di mentalnya. Dan kita yang penting itu kalau kita sering bertanding apalagi keluar Bali, itu sangat membantu mental kita. Ya kita ini kan bulan yang di sini itu bisa hanya 30 meter, hanya sampai tingkat SMP. Kalau SMA itu udah jarak 40 meter dan 50 meter. Jadi kita harus kebetulan kita ada lokasi lain juga di yang kita sebut markas 2 sampai 70 meter. Bali Archery School saat ini memiliki 30 anak didik mulai tingkat sekolah dasar sampai tingkat menengah atas. Sementara untuk pelatih berjumlah 3 orang dan selalu ditingkatkan kualitas para pelatihnya. Oke, jadi kalau bisa di Bali juga harus ada sarana-prasarana yang memadai dong ya. Tapi pernah nggak ada kejuaraan nasional mungkin yang diselenggarakan di Bali? Pernah, jadi beberapa kali malahan. Itu kejuaraan tingkat nasional Grand Indonesia Open tahun lalu di lapangan Putan. Itu pernah. Jadi beberapa kali kejuaraan nasional itu pernah dilaksanakan di Bali. Oke, kalau untuk saat ini dalam mengelola sebuah klub panahan seperti ini, apakah mengalami kendala? Sebenarnya mengelola klub itu lebih, kalau istilah Bali lebih banyak ngayah ya. Jadi kita lebih banyak untuk berkorban. Nah, kita di sini itu membentuk klub itu perkumpulan, kalau saya kan perkumpulan ya, itu ya keterlibatan antar pelatih, atlet sama orang tua. Jadi ketiga pihak itu harus bersinergi. Oke. Nah, saya pengen tahu nih, kalau memang di Bali itu sudah ada klub-klub panahan seperti ini, bagaimana dengan sumber daya manusia pelatih dalam hal ini? Apakah pelatih-pelatih di Bali ini sudah cukup kompeten mungkin atau perlu dilatih lagi? Jadi kemarin kebetulan kita ada 2 orang itu ikut pelatihan di Jakarta tingkat advance. Itu kebetulan coachnya dari Korea, Coach Kim. Kalau yang recap itu kita banyak melihat ke Korea karena juara dunia banyak kan dari sana. Dan saya lihat itu teknik untuk memanah itu berkembang. Jadi pelatih harus update. Ya, jadi tidak boleh hanya sekali ke pelatihan pelatih habis itu berhenti. Nanti kita tidak tahu perkembangan di luar karena termasuk teknik juga berkembang. Kalau untuk di Bali kebetulan sebenarnya banyak teman-teman itu sudah bagus ya. Yang tinggal update ke yang terakhir saja. Nah, Sportmania, kali ini saya akan mencoba latihan olahraga panahan bagi pemula yang dipandu salah seorang pelatih senior di sekolah panahan ini. Sportmania, saat ini saya sudah lengkap nih dengan aksesoris panahan karena saat ini saya sudah siap-siap ini untuk latihan panahan sebagai seorang pemula. Dan saat ini saya sudah bersama dengan pelatih di Bali Archery School, Bapak Wari. Oke, Pak Wari, ini panahan bagi pemula nih ya? Ya, dengan brand seperti ini, dengan anak panah seperti ini sudah berkompetisi. Jadi ini adalah warna ya, 2 warna. Ada 2 warna.
Sebenarnya ini adalah untuk menandai saja. Kemudian ini yang dua sisi di dalam. Ini aja penanda. Supaya apa? Ini dah dengan dua sisi seperti ini dia larinya akan lebih stabil. Kalau ini terbalik, ini di dalam, makanya bisa Ke kanan. jadi keseimbangannya akan berkurang. Ini namanya finger tap. Fungsinya sebagai pelindung tangan. Jadi ini namanya arm guard, Pak. Arm guard ini namanya melindungi arm, lengan kita. Posisi badan memang kita ada yang namanya posisi standar ya, basic ya. Basic. Jadi sejajar, ada beberapa ya. Jadi kita ada posisi sejajar, ada yang semi open, ada yang open, ada yang obelik, itu istilahnya begitu. Kita tetap pakai yang basic, sejajar. Seperti itu. Oke. Seperti ini? Jadi sejajar, posisi badan sejajar, selebar bahu. Kalau kita posisi berbaris itu seperti istirahat di tempat. Posisi ini beban menumpu di panggul. Kemudian posisi tegak, relax, kepala diputar ke target, lurus. Sekolahmania, jadi target ada di sebelah Lurus. sana. Oke. Jadi jangan berubah. Oke, kita coba praktekkan. Oke. Sebentar, mungkin tanpa anak panah dulu saya sini. Tanpa anak panah. Seperti tadi, coba kita sekali. Nah, kalau ini seperti apa nih? Apakah harus digenggam atau mungkin ini jadi tumpuan aja? Ya, ini kita hanya menumpu, ya. Iya. Jadi tidak menggenggam. Biasanya kita pakai tali namanya sling. Kalau kita ambil posisinya selalu lurus tegak, begini. Jadi meluruskan daripada betul posisi bahu lurus seperti ini. Kita mulai, rilekskan tangannya, rilekskan, rileks. Nah, bagus. Lurus. Kepala tegak, tetap pertahankan, bawa dagu. Keren. Oh. Yeay! Lagi sedikit, ulang lagi. Ulang lagi. Dengan teknik yang sama, Oke. tumpuan pada pinggang. Lurus, angkat. Kiri, lurus, angkat tinggi. Tinggi mata, ini siku. Nah. Turun sambil turun, bawah. Lagi. Bawa dagu. Ke kiri. Ya. Pas. Oh. Sepintas olahraga ini mudah untuk dilakukan. Namun apabila kita tidak mengetahui teknik yang baik dan benar, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Untuk itu, bagi Anda yang berminat untuk menekuni olahraga ini, serta ingin memperoleh prestasi yang maksimal, sebaiknya belajar dahulu sama ahlinya.